Bahkan mereka tidak bisa membedakan apakah itu perempuan atau laki-laki. Maka letakkanlah seluruh wanita dan anak-anak di unta-unta dan kuda tapi di bagian belakang pasukan. Dan strategi ini sempat berhasil karena tadinya pasukan musuh yang jumlahnya hanya sekitar 12.000 itu terlihat seperti kurang lebih 80.000 atau 30.000 pasukan. Jadi banyak sekali. Pasukan Hawazim yang sembunyi di lembah dan mereka pada saat itu membuat lubang-lubang sebagaimana saya bahasakan tadi. Malik ibn Auf memerintahkan agar semua sarung pedang dibuang, agar tidak ada alasan menghindari peperangan, dan ia menitahkan agar pasukannya menyerang dengan satu serangan saja. Nabi SAW saat melihat lembah kosong, enggak ada lembah, enggak ada orang di lembah itu, maka Nabi SAW memerintahkan agar 1.000 prajurit muslimin dari suku Sulaim semuanya dipimpin oleh Khalid bin Walid turun lembah duluan. Tapi karena lembah Hunain ini terjal sekali ya. Kalau mungkin di Google bisa ditemukan, kalau ditulis lembah Hunain insya Allah akan keluar gambarnya itu. Jadi memang dia gunung, ada banyak gunung-gunung lalu terjal sekali ke bawah. Dan di bawah itu adalah lembah yang sangat luas, di situ terjadi peperangan. Jadi orang kalau turun dari atas, sementara ada pasukan di atas menunggu, 1.000 orang turun pasukan Khalid bin Walid ini. Pada saat mereka turun, yang di atas tidak tahu apa yang terjadi pada pasukan Khalid ini karena terjalnya. Gitu. Pada saat itu turunlah Khalid bin Walid ke lembah. Tiba-tiba saja pada saat 1.000 pasukan tersebut sudah turun di lembah, Nabi SAW memerintahkan setelah melihat sudah turun semuanya, turun lagi nyusul yang lainnya, tambah lagi 1.000 orang. Maksudnya bertahap turunnya. Tapi rupanya di bawah ini Malik ibn Auf sudah berusaha menunggu, dan begitu dia lihat pasukan muslimin sudah mulai turun, sebelum memposisikan kaki yang tepat di lembah Hunain, maka tiba-tiba saja diserang. Dan serangan tersebut betul-betul luar biasa karena membuat pasukan suku Sulaim dari muslimin kocar-kacir. Karena tiba-tiba kuda mereka masih sementara turun ke bawah, dan turun ini terjal, apalagi padang pasir, bukan batu-batuan tapi padang pasir yang memang bisa licin dan seterusnya. Pada saat itu teman-teman sekalian, pasukan muslimin dari Sulaim ini kocar-kacir dan ada di antara mereka yang berusaha kembali lari ke atas. Waktu mereka berusaha kembali ke atas dan ada pasukan muslimin yang turun dari atas, maka bentrok satu sama yang lain. Dan mereka menyampaikan kalau di bawah sudah ada pembantian muslimin. Pada saat itu teman-teman sekalian, karena luasnya lembah itu dan juga pasukan muslimin turun 1.000, jumlahnya 1.000 banyak, 1.000 orang turun, sudah tidak kelihatan lagi dari atas, turun lagi 1.000. Jadi ini non-stop turun terus, sehingga yang dari atas pun turun tidak tahu apa yang terjadi di bawah. Maka ada di antara mereka yang terbunuh di tangan pasukan atau suku Hawazim, ada di antara mereka yang melarikan diri, dan tersebar berita pada saat itu di pasukan muslimin kalau pasukan musuh sudah menyerang di bawah dan terjadi kekacauan yang luar biasa. Apalagi mereka ada yang mengatakan bahwasanya terbunuhlah si fulan, terbunuhlah si fulan, tersebar berita-berita. Kebetulan juga sebagaimana sudah kita jelaskan pada saat awal akan menyerang Mekah, suku Sulaim ini mu'allaf, orang baru masuk Islam. Mereka baru masuk Islam, jumlahnya juga 1.000 orang ini semuanya baru masuk Islam dengan kepala suku mereka. Maka dengan kejadian pukulan seperti itu, mereka pun kocar-kacir, lari semuanya. Akhirnya Nabi SAW turun, Nabi juga turun bersama para sahabat. Dan pada saat itu Nabi SAW melihat semuanya pada bubar, para sahabat ini. Pasukan musuh pada bersorak-sorak di bawah lembah, menunggu gitu. Maka Nabi SAW tetap turun. Dan pada saat beliau turun, sendirian waktu itu Nabi SAW, karena sahabat-sahabat banyak yang kocar-kacir. Maka Nabi SAW berteriak dengan suara yang keras mengatakan, kumpullah di sekitarku wahai hamba-hamba Allah. Tetapi karena kekacauan sangat luar biasa pada saat itu, dan pada saat itu orang pada berlari-lari gitu kan, maka para sahabat senior saja yang bertahan. Di sebagian buku sejarah dikatakan bahwasanya yang tertinggal bersama Nabi SAW hanya 100 orang dari 12.000.
Sisanya semua lari. Bahkan ada di antara para mu'allaf yang dari Mekah, yang dari 2000 orang itu melarikan diri sampai ke Mekah. Ya. Pada saat itu ada seseorang yang bernama Syaibah bin Uthman bin Abi Talha. Syaibah bin Uthman bin Abi Talha ini ayahnya mati terbunuh di tangan muslimin. Ia pura-pura masuk Islam hanya untuk membalas kematian ayahnya. Dan ia ikut di Hunain hanya untuk mencari kesempatan membunuh Nabi SAW. Jadi ini kejadian mukjizat yang lain ini. Waktu Nabi SAW lagi sendirian dan memanggil para sahabat untuk berkumpul, sementara proses 100 orang yang bersama Nabi SAW ini berkumpul, orang ini melihat kesempatan itu, Nabi SAW sendirian, Syaibah ini. Maka dia menghenuskan pedangnya lalu mendekati Nabi SAW. Nabi SAW melihatnya lalu berkata padanya, ada apa dengan wahai Syaibah? Kata dia, aku ingin membela wahai utusan Allah. Nabi SAW berkata, beristighfarlah kepada Allah. Waktu itu Nabi sendirian, sahabat lagi tidak ada. Syaibah beristighfar, mengatakan astagfirullah. Lalu Nabi SAW meletakkan lagi tangannya mulia di dada Syaibah, yang saat telapak tangan Nabi SAW diangkat, Syaibah pun berkata, tiba-tiba aku menemukan Nabi SAW manusia yang paling aku cintai. Padahal sebelumnya aku sangat membenci dia. Dan aku tiba-tiba merasa dadaku terlapangkan buat Islam. Dan sekarang terbalik. Gara-gara perbuatan Nabi SAW ini, maka Syaibah balik menghenuskan pedangnya tadi yang penuh. Pedang terhunus tadi membunuh Nabi SAW, dia membela Nabi SAW. Jadi berdua dengan Nabi. Kuasa Allah SWT. Sampai akhirnya terkumpullah sahabat-sahabat Nabi di situ, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair berkumpul semua, termasuk paman Nabi SAW Abbas, yang kurang lebih tadi saya katakan jumlah mereka 100 orang. Maka Nabi SAW berkata kepada Abbas, wahai Abbas, panggillah orang-orang, suruh mereka kembali. Abbas ini saya sudah katakan kemarin, suaranya sangat lantang, keras, sampai dia kalau mau panggil pengembala dombanya dari depan rumahnya saja, suaranya kedengaran di padang pasir gitu, ya. Abbas mulai memanggil, wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, ini adalah utusan Allah. Tapi masih saja pasukan berserakan karena kacau ini, ya. Kalau mereka lagi lari, ya, ini susah untuk ditahan. Maka pada saat itu tidak berkumpul serta umumnya masih melarikan diri. Nabi SAW mengatakan, wahai Abbas, panggil, katakan, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, kumpullah. Yang 1.400 orang di kesepakatan Hudaybiyah yang juga ikut di Khaybar, panggil mereka. Maka Abbas mengatakan, wahai para pembaiat di bawah pohon, mana baiat kalian? Mendengarkan kalimat baiat ridwan, dan sudah pernah kita jelaskan pada saat kesepakatan Hudaybiyah, kalau Nabi SAW setelah dibaiat, para sahabat meletakkan tangan di atas tangan Nabi SAW lalu mengatakan, aku janji setia Rasulullah hidup mati untuk agama Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti ahli surga. Ada jaminan surga. Begitu dipanggil, wahai ahli baiat ridwan, wahai ahli syajara yang baiat di bawah pohon, maka para sahabat tiba-tiba mulai mendengarkan itu. Tersebar berita, Rasulullah memanggil ahli syajara dipanggil. Sebagian mereka menceritakan kejadian tersebut saat Nabi SAW memanggil pembaiat atau para pembaiat di bawah pohon. Sebagian mereka sedang melarikan diri dan tidak bisa lagi menghentikan kudanya yang sedang berlari kencang, maka ia pun loncat dari kudanya dan kembali ke kancah peperangan dan akhirnya bergabung dengan Nabi SAW. Tapi karena suara, walaupun suara Abbas besar, lembah Hunain luas, kancah peperangan, perang lagi berkecamuk, maka berkumpul saya katakan tadi hanya 100 orang saja. Dan uniknya, di antara 100 orang itu ada 2 wanita. Namanya Ummu Umarah, ini terkenal, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Ini memang wanita hampir semua peperangan Nabi SAW hadir. Ummu Umarah, ya, yang pada saat Nabi SAW di perang Uhud mengatakan, waktu seluruh anak-anak panah dan tombak-tombak Quraisy terarahkan padaku di Uhud, aku menemukan Ummu Umarah atau Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Itu Nusaybah binti Ka'ab mematah-matahkan anak panah dan tombak tersebut. Dia bersama dengan Ummu Hakim. Maka Ummu Umarah berkata, wahai Rasulullah, apakah kami bisa menghukum mati para prajurit yang melarikan diri dari kancah peperangan? Jadi ini luar biasa imannya perempuan ini.
Waktu dia lagi membela Nabi SAW bersama dengan sahabat Nabi yang 100 orang, sambil menangkis-nangkis serangan musuh, Ummu Umarah mengatakan, "Ya Rasulullah, boleh enggak kami setelah ini, kalau kami menang, kami menghukum mati semua orang yang lari dari kancah peperangan itu?" Kata Nabi SAW, "Tidak perlu, biarkan saja mereka. Nanti ada hukum tersendiri." Sementara Ummu Hakim siap dengan pedangnya di tangannya dan ditanya oleh Nabi SAW, "Apa yang kau lakukan dengan pedangmu, wahai Ummu Hakim?" Kata Ummu Hakim, "Bila aku menemukan siapapun dari musyrik ya, di depanku, maka aku akan menyobek perutnya." Maka Nabi SAW tersenyum dengan keputusan Ummu Hakim itu, sambil mereka terus menangkis serangan-serangan musuh. Jadi cuma 100 melawan 12.000 pasukan itu. Tapi subhanallah, pada saat genting seperti itu, pertolongan Allah SWT datang. Para malaikat yang maha suci ya, mereka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat diturunkan oleh Allah yang maha suci dan maha perkasa dari langit. Kaum muslimin pada saat itu sempat melihat warna hitam di langit, gelap. Dan saat warna hitam itu mendekati lembah dan tersebar di seluruh lembah, ada salah seorang dari mereka mengatakan, "Kami kesulitan membersihkan lebah-lebah hitam yang menempel di badan salah seorang di antara kami." Jadi pada saat itu tiba, ternyata warna hitam itu mendekat lembah, dan yang ketimpa muslimin adalah seperti lebah-lebah warna hitam. Dan mereka berusaha membersihkan saking banyaknya lebah-lebah itu. Tapi orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Hawazim, nanti ada di antara mereka yang masuk Islam menceritakan masalah itu. Di antaranya Malik ibn Auf nanti masuk Islam, pimpinan perang mereka. Itu menyaksikan banyak sekali pasukan berkuda putih, ya, yang di atas kuda tersebut terdapat laki-laki menggunakan baju-baju yang berwarna putih dan berbadan kekar, serta mereka bercahaya. Ini tentu pasukan malaikat yang datang membantu Nabi SAW karena pasukan kocar-kacir pada saat itu. Saat melihat kejadian tersebut, Hawazim ketakutan karena jumlah pasukan malaikat banyak sekali. Walaupun tidak disebutkan jumlahnya. Kalau di perang Badar disebutkan tentang jumlah mereka, ya, berapa ribu yang malaikat yang datang. Tapi di sini tidak disebutkan. Tetapi pasukan malaikat penuh di lembah tersebut. Maka pasukan Hawazim waktu lihat pasukan malaikat datang, mereka pun bubar, lari, kocar-kacir sekarang. Seluruh lembah pada saat itu penuh dengan ghanimah. Spontan saja mereka lari semuanya, meninggalkan pedang, perisai, segala macam. Dan seperti yang dikatakan oleh Durab, ya, kalau pasukan pada saat kocar-kacir, mereka tidak akan membawa lagi atau memikirkan istri dan anak-anak mereka. Maka akhirnya tertinggallah seluruh unta-unta dan kuda Hawazim, wanita mereka, anak-anak mereka, dan tinggal laki-lakinya. Semuanya mereka melarikan diri. Termasuk Malik bin Auf sendiri melarikan diri. Pada saat itu mereka lari ke ujung lembah Hunain. Kemudian mereka naik ke atas posisi gunung yang cukup tinggi pada saat itu. Kemudian Malik mulai lagi mengumpulkan kekuatan. Kita berkumpul dulu. Ghanimah kita semua, pedang-pedang dan perisai kita semuanya ada di bawah. Anak perempuan kita di bawah. Kita harus melawan lagi. Pada waktu yang bersamaan, muslimin yang tadinya kocar-kacir itu mulai masuk bersama Nabi SAW. Lalu Nabi SAW memerintahkan, kejar. Dikejarlah oleh sebagian sahabat. Lalu kemudian Malik bin Auf terus mengumpul pasukannya, mengatakan biarkan, mereka menyerang biarkan, kita kumpul terus. Sampai jumlah mereka terkumpul waktu itu Malik bin Auf kurang lebih 10.000 orang. Karena mereka jumlahnya 12.000. Mereka terkumpul 10.000 orang. Lalu pasukan muslimin, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sudah masuk lembah kejar Malik bin Auf, kejar. Jadi ada 2 orang, ada 5 orang, ada 10 orang, ada 100 orang, kejar. Jadi pasukan muslimin tidak berkumpul jadi satu. Maka setiap kali ada pasukan muslimin yang mendekat, kata Malik bin Auf,